Karena alamat yang dikasih Nora tadi, itu cuma lahan kosong. Nggak ada bangunan apapun. Cuman lahan kosong. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Di masa dimana sekarang ini kita dihantui oleh wabah COVID-19, semuanya terasa lebih berat, lebih sulit, dan lebih merepotkan. Bersyukurlah bagi kalian semua yang masih mempunyai pekerjaan tetap dan gaji tetap. Karena ada beberapa dari teman kita harus merasakan pahitnya gaji dipotong, THR dan bonus yang nggak turun, dipecat dari pekerjaan, dan belum lagi yang kena tipu-tipu pas lagi ngelamar kerja. Beberapa minggu lalu, gue sempat menemukan sebuah kasus penipuan tentang lowongan pekerjaan di media sosial, di mana dia harus mengeluarkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan sebuah pekerjaan, uangnya udah dikasih, namun informannya itu menghilang, dan kejelasannya gantung gitu aja. Seperti kasus yang akan kita bahas di video kali ini, di mana kasusnya juga tentang sebuah penipuan lowongan pekerjaan. Seperti apa kasusnya? Ok, Oham, Okte, Wis, N-World. Nora Fuller, seorang wanita berdarah Amerika yang lahir di Cina pada tahun 1886 ini, memiliki nama asli Eleonora Perline. Dia lahir dari sepasang suami istri, yang mana ibunya bernama Alice Perline dan ayahnya bernama James Perline. Ayahnya sendiri menghilang secara misterius pada tahun 1890. Setahun kemudian setelah bapaknya menghilang, ibunya ini, Alice Perline ini, nikah lagi dengan seorang laki-laki di San Francisco bernama Wilfred Fuller, dan akhirnya merubah namanya menjadi Alice Fuller, dan Eleonora Perline ini diganti juga namanya menjadi Nora Fuller. Jadi dari Eleonora ini diambil Noranya aja, terus Perline ini diganti jadi Fuller, jadi Nora Fuller. Namun hanya berumur 7 tahun usia pernikahan ibunya dengan bapaknya yang baru ini. Jadi setelah dia nikah, 7 tahun kemudian cerai. Saat itu Nora Fuller tidaklah sendirian. Dia mempunyai 3 saudara lainnya. Yang pertama Louis, sebagai kakak dari Nora Fuller, Sybil, adik perempuan Nora Fuller, dan Wilfred, adik paling bungsu Nora Fuller. Karena saat itu mereka berempat bersaudara ini masih hitungannya masih kecil-kecil lah gitu kan. Ibunya ini, si Alice Fuller ini, merasa nggak bebas untuk bergaul karena masih kerepotan untuk menjaga anak-anaknya gitu kan. Dan akibatnya mereka kesulitan ekonomi pada saat itu. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi ini, Nora Fuller nih memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi kata dia, yaudah lah mak, biar aku berhenti sekolah aja mak lah, biar aku kerja aja gitu kan. Jadi Nora Fuller ini memutuskan untuk berhenti sekolah, dan dia lebih memilih untuk mencari pekerjaan. Mereka berlima, si Alice Fuller ibunya, Louis, Nora, Sybil, dan Wilfred ini, berlima ini tinggal di 1747 Fulton Street di tahun 1902. Ada udah lahir. Langkah awal yang dilakukan oleh Nora Fuller ini untuk mencari pekerjaan itu di sekitar tanggal 6 Januari 1902, dia mendaftarkan diri ke agensi teater. Dia merasa kalau dia punya suara sopran yang bagus, akhirnya dia mendaftarkan diri ke agensi teater. Karena dulu kan melamar atau mencari pekerjaan itu kan lewat koran, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak online lah, udah banyak lah, kita tinggal ketik di Google aja udah banyak lowongan tuh kan. Nah kalau dulu kan susah kan, harus nyari dari koran, ngelamar pun lewat koran, berbalas-balas via koran. Nah sambil nunggu respon dari agensi teater itu, 2 hari kemudian nih si Nora Fuller ini ada melihat sebuah lowongan pekerjaan di koran, di koran The Examiner sama The Chronicle, San Francisco. Lowongan itu berbunyi, dicari gadis berkulit putih untuk merawat bayi, rumah bagus, dan gaji yang bagus. Semangat lah Nora Fuller ini kan. Nah, dia merasa kulitnya putih ya kan, karena dia orang Amerika gitu kan. Dan rumah bagus, gaji bagus, siapa nggak mau kerja di tempat kayak gitu? Kerja cuma ngurus bayi aja kan. Di bawah iklan lowongan kerjaan itu kan ada catatan kecil gitu kan. Nah, tulisannya tuh kalau ada yang mau merespon dan menanggapi masalah lowongan kerjaan ini atau mau ngebahas, itu silahkan kirimkan kartu pos ke perusahaan surat kabar.
yang dimana dia menemukan lowongan itu. Jadi karena dia nemuin di perusahaan surat kabar Examiner sama Chronicle kan lowongan itu, berarti dia harus kalau mau nanggepin kerjaan itu dia harus kirim kartu pos via Examiner atau Chronicle ini. Nah dikirimlah sama dia kan. 2 hari kemudian itu dari tanggal 6 berarti di tanggal 8. Nah tanggal 11 dia udah dapat balasan kartu pos lagi dari lowongan pekerjaan itu. Bunyi dari kartu pos itu adalah, Nona Fuller, sebagai tanggapan atas responmu mengenai lowongan pekerjaan saya, silakan datang di Popular Restoran. Alamatnya di 55 Gary Street dan silakan bertanya reservasi atas nama Mr. John Bennett. Silakan datang jam 1 siang. Kalau tidak bisa, datanglah jam 6 sore. Karena Nora pikir, nggak akan sempat aku datang jam 1 nih kan, akhirnya dia pilih jam yang kedua. Jam 6 sore, berangkatlah dia dari rumah kan, sekitar jam 5 sore nih, biar nggak telat. Biasa, mau dapat kerjaan kan, harus on time. Dia datang di tanggal yang sama, di tanggal 11 Januari 1902, jam 5 sore, dan membawa kartu pos tadi, yang dari John Bennett tadi. 1 jam kemudian setelah berangkatnya Nora Fuller, telepon di rumah Nora Fuller ini berdering. Diangkatlah sama Lois, kakaknya tadi. Diangkatnya Lois, terdengar suara gugup dan bergetar, yang mana setelah dikenali suara tersebut adalah milik Nora Fuller. Nora Fuller berkata bahwa saat itu Nora sudah berada di rumah Mr. John Bennett di 1500 Gary Street dan majikannya yang mana itu adalah John Bennett menginginkan dia untuk kerja saat hari itu juga. Jadi dia bilang, Lois bilang, Mama, aku udah di tempatnya John Bennett di 1500 Gary Street, aku nggak pulang karena majikanku mau aku kerja sekarang. Bilanglah Loisnya tadi ke mamanya nih kan, Ma, kata Nora nggak pulang karena gini. Mamanya nih nggak setuju. Mamanya bilang suruh dia pulang, biar Senin dia kerja. 11 Januari tadi itu hari Sabtu, lupa aku bilang. Si Lois bilanglah sama Nora, kata Mama nggak boleh kau kerja sekarang, pulang dulu, nanti Senin kau baru kerja. Nora nih bilang, baiklah. Baru ngomong baiklah, tiba-tiba telepon dari Nora ini ketutup, putus. Lois sama ibunya nih bingung kan. Setelah teleponan ini, Lois pergilah keluar. Dia pergi ke kuil perkumpulan masonik gitu, yaitu kuil-kuil untuk para Freemason, dan pulang tuh sekitar jam 11 malam. Pas dia pulang tuh, ibunya dalam kondisi panik dan terus nangis. Jadi ibunya tuh kayak ada khawatir sama Nora nih kan, kok anakku nggak pulang-pulang, udah jam 11 malam, langsung kerja tapi nggak ada info apa-apa lagi kan. Nah karena Lois nggak tega ngeliat ibunya kayak gitu kan, akhirnya disamperin lah Popular Restoran tadi tuh. Disamperinnya Popular Restoran, tapi restorannya ditutup. Ya wajar lah, udah malam ya kan. Nah karena restoran udah ditutup, akhirnya dia pergilah ke alamat yang dikasih tahu sama Nora tadi tuh, di 1500 Gary Street. Pas disamperin sama Lois, kaget dia. Kenapa? Karena alamat yang dikasih Nora tadi itu cuma lahan kosong. Nggak ada bangunan apapun. Cuman lahan kosong. Panik lah dia nih kan. Kok lahan kosong disampernya sama dia. Akhirnya dia lari nanya sama warga sekitar, ada ngeliat Nora nggak? Warga bilang nggak ada yang ngeliat Nora sama sekali. Akhirnya besoknya, hari Minggu, tanggal 12 Januari 1902, Lois sama ibunya nih lapor ke polisi. Diceritainnya semua, dikasih tahu kalau Nora hilang. Akhirnya dari pihak kepolisian menugaskan detektif Coleman untuk menangani kasus Nora Fuller ini. Dan langkah pertama yang diambil oleh detektif Coleman ini adalah menginterogasi sang pemilik restoran. Yang Popular Restoran tadi itu, tempat mereka ketemuan itu. Pemilik restoran itu bernama F.W. Crown. Crown ketika diinterogasi berkata, dia mengenali sosok John Bennett ini. John Bennett ini memang termasuk sering datang ke restoran dia, mungkin kayak tamu reguler gitu kali lah ya. Dan dia sering memesan porterhouse steak. Steak itu kan memang banyak potongannya kan. Nah, banyak jenisnya. Nah, dia mesannya tuh sering mesan yang porterhouse steak. Dia mirip kayak T-bone steak, cuma lebih gede lagi aja. Dan si John Bennett ini dikenal dengan nama Sang Pelindung Tenderloin. Nggak tahu kenapa dia dipanggil Sang Pelindung. Cuman kalau tenderloin ini karena dia makan steaknya itu pasti bagian tenderloinnya tok gitu kan. Jadi kalau potongan menurut bagian sapinya, porterhouse steak itu masih ada nyangkut setengah dari tenderloin. Nah, tenderloinnya ini aja yang dimakan sama dia nih. Dan pada tanggal 11
Januari 1902 itu, di mana hari ketika Nora Fuller ini menghilang, F.W. Cron membenarkan dan mengiyakan kalau pada saat itu John Bennett datang ke restoran. Dia datang ke restoran, pesan steak kayak biasanya, dan dia bilang sama pelayan, kalau ada wanita yang mencariku, suruh datang ke mejaku. Dia bilang kayak gitu. Cuman, setelah dia makan steak, dan sekitar jam 6 sore, dia pergi keluar. Dia pergi keluar restoran, mondar-mandir dia jalan di trotoar itu. Cuman, F.W. Cron ini, si pemilik restoran ini, nggak ada ngeliat cewek datang ke restoran dia, nyari John Bennett. Dan dia pun nggak ngeliat kalau John Bennett ada ngobrol atau berinteraksi dengan seorang perempuan di depan restorannya atau di sekitar restorannya dia. Dan pemilik restoran pun yakin dengan seyakin-yakinnya dia tidak melihat Nora pada saat hari itu. Ketika ditanyakan oleh detektif Coleman tentang ciri-ciri dari John Bennett ini, si Cron menceritakan bahwa John Bennett ini berusia sekitar 40 tahunan, memiliki tinggi 5 kaki 9 inci, berkumis coklat, mempunyai berat badan sekitar 170 pound, berpakaian rapi, dan good looking. Dan setelah menghilangi Nora Fuller ini, sekitar tanggal 16 Januari 1902, mulai banyak artikel di surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya Nora Fuller. (8 Januari 1902). 3 hari sebelum menghilangnya Nora Fuller, ada seorang laki-laki bernama C.B. Hawkins menelpon kantor real estate Thompson & Co. dan berbicara dengan seorang pegawai yang bernama C.S. Lehenier. Si C.B. Hawkins ini nanya ke Lehenier ini apakah ada bangunan dengan 2 lantai yang bisa disewakan. Jadi dia pengen nyewa bangunan gitu, tapi yang 2 lantai. Nah, si Lehenier ini jawab ada gitu kan di 2211 Sutter Street. Nah, dijelasin lah sama Lehenier ini kan tentang kondisi bangunannya kayak apa, persyaratannya seperti apa, dan si C.B. Hawkins ini menyanggupi dengan seluruh keadaan bangunan dan persyaratan yang diberikan. Dia bilang, oke lah, saya ambil mbak. Kok pakai mbak ya? Oke lah, saya ambil katanya kan. Akhirnya si Lehenier ini minta jaminan 1 orang dari kerabatnya si C.B. Hawkins ini. Ya biasalah kan kalau misalnya mau apply kartu kredit juga kan pasti ada dimintain nomor kontak saudara atau kerabat kan. Nah, si Hawkins ini dimintain kontaknya seperti itu oleh Lehenier. Cuman, Hawkins ini bilang, dia nih sendirian tinggal di kota ini. Dia nih orang asing lah istilah kata. Dia tinggal di sini sendiri sama istrinya tok, udah mereka berdua. Dan saat ini, Hawkins tinggal bersama istrinya di Golden West Hotel. Dia bilang kayak gitu. Nah, karena penampilan Hawkins yang good looking dan rapih ini, akhirnya si Lehenier ini, udahlah ya, aku percaya aja sama kau. Silahkan kau isi formulirnya, tanda tangan, dan nanti kuncinya bakal aku kasih kalau kau udah kasih uang sewa sebulan. Diisilah formulir sama Hawkins, ditanda tangan lah formulir itu kan atas nama Hawkins dan dibayarnya 1 bulan sewa. Berarti udah selesai nih kan perjanjian sewa menyewa mereka nih kan. Keesokan harinya dari pihak perusahaan real estate ini langsung ngirim orang buat ngebersihin bangunan yang disewa Hawkins ini nih. Dibersihin semua, dipersiapkan untuk Hawkins tinggal di sini. Cuman anehnya, beberapa hari setelah bangunan itu dibersihin, salah satu karyawan dari perusahaan real estate ini ada yang lewat nih, nggak sengaja kan. Lewat, nah dia bingung. Dari luar kok ditengoknya cuman kayak bangunan kosong, perasaan udah diisi tapi kok nggak ada orangnya gitu kan. Bingung lah dia. 8 Januari 1902 itu kan disewanya bangunan itu kan. Nah, di 8 Februari 1902, berarti udah sebulan, habis kan masa kontraknya kan. Karena Hawkins tadi tuh, dia cuma sewa sebulan. Pas di 8 Februari 1902 itu, nggak ada info dari Hawkins untuk perpanjang sewa. Akhirnya dikirimlah seorang kolektor yang bernama H.E. Dean dan seorang inspektur yang bernama Gill untuk pergi ke rumah yang disewa oleh Hawkins ini. Sesampainya di sana, inspektur ini nunggu di depan dia. Nunggu di depan, Dean masuk pakai kunci pas. Pas dia masuk, dia kan 2 lantai kan. Di lantai pertama ini, lantai bawah, itu nggak ada apa-apaan. Kosong. Nggak ada furnitur, nggak ada barang apa-apa. Kosong. Akhirnya dia mutusin buat naik lantai 2. Pas udah sampai di lantai 2, dilihatnya pintu di belakang tuh ketutup. Dibukanya sama dia pintu itu, remang-remang. Gelap, rada gelap, dan cuma ada beberapa cahaya matahari aja yang masuk ke ruangan itu. Dilihatnya banyak baju berwarna cerah berserakan di lantai. Kata Dian, wah nggak bener nih. Instingku jelek.
firasatku jelek ini, ada yang nggak beres ini. Turunlah dia buru-buru nyamperin inspektur tadi nih kan. Kata dia, Gil, kau temenin aku ke atas buruan. Kenapa? Udah, temenin aku buruan ke atas. Pergilah mereka berdua, naik lagi ke atas kan. Gil nih masuk duluan. Ruangan yang ditutup itu ternyata kamar. Di kamar itu cuma ada satu kasur dan satu kursi. Dan ketika diperiksa kasurnya, di kasur itu terdapat sesosok mayat seorang gadis dengan posisi tertidur. Kagetlah mereka nih kan, karena posisinya mayat itu tuh telanjang dan badannya mulai busuk. Makin paniklah mereka nih kan. Selain itu, di tempat tidur itu terdapat 2 buah spray, yang mana spraynya itu masih baru dan nggak pernah dicuci. Berarti nggak pernah dipakai 2 spray ini. 1 buah selimut dan 1 buah kilt. Kilt itu yang kayak bed cover gitu. Kalau kalian pernah ke hotel, itu di kasur ada spraynya, terus ada selimut. Ada lagi yang rada tebel itu tuh, yang rada tebel lagi. Dan satu-satunya perabotan yang ditemukan di kamar itu cuman kursi tadi. Tadi cuman ada kasur sama kursi kan. Di ruangan itu nggak ada piring, nggak ada sisa makanan, juga nggak ada penerangan apapun di ruangan itu. Jadi nggak ada lampu, nggak ada api atau lilin tuh nggak ada. Setelah ditemukannya mayat gadis itu kan, Inspektur Gil nih curiga nih. Jangan-jangan mayat ini nih Nora Fuller. Tadi gitu kan. Akhirnya dipanggil Louis, diteleponnya Louis. Pas Louis melihat mayat tersebut, dan Louis mengkonfirmasi, iya, ini Nora Fuller. Jadi fix, Nora telah dibunuh. Masih di ruangan itu, di kamar tadi, itu juga ditemukan dompet. Sebuah dompet yang mana di dompet itu nggak ada uangnya, cuman ada sebuah kartu, yang mana di kartu itu di tulisan bawahnya tuh ada tulisan Mr. M.A. Saverbrink dari Port Arthur. Dan setelah dicari tahu, nama yang tertera di kartu itu adalah nama dari seorang pria yang berlayar ke Peking di China. Dan dia pergi berlayar 3 jam sebelum Nora Fuller meninggalkan rumah. Berarti nama yang ada di kartu itu tidak ada sangkut pautnya sama Nora Fuller. Di ruang depan, di lantainya itu ditemukan sebuah puntung cerutu dan ada jaket mantel gitu. Dan di kantong jaket mantelnya itu ada botol whisky yang whiskynya tuh hampir habis. Jadi masih ada sisa dikit di botol whiskynya itu. Di kamar mandi pun nggak ada barang-barang apapun. Biasanya kan kalau orang nginap tuh kan pasti adalah sabun, sikat gigi, atau ya barang-barang mandi kan. Tapi di itu cuma ditemukan 1 buah handuk. Ibunya, Alice Fuller, setelah melihat pakaian dan kondisi mayat tersebut, ibunya juga bilang, itu baju dan jaket milik Nora Fuller. Dan mayat tersebut, benar itu Nora Fuller. Tapi yang ibunya bingung adalah, dia tidak menemukan kartu pos John Bennett tadi di Nora Fuller. Coroner Thomas Leland itu menyimpulkan dari hasil otopsi diketahui bahwa Nora ini sebelum kematiannya dia telah diperkosa. Bajunya dipotong paksa, dibuka paksa dengan cara dipotong, dan dia mati karena dicekik. Hasil otopsinya juga menyatakan bahwa tidak ditemukannya jejak racun ataupun tanda-tanda adanya narkoba. Cuman di perutnya ada sedikit peradangan yang disebabkan oleh whisky tadi. Karena diketahui Nora Fuller ini dia bukan tipe peminum. Dan mungkin karena keadaan perutnya yang kosong, dia belum makan, jadi whisky-nya itu mengakibatkan peradangan di perutnya. Satu-satunya yang ditemukan di perutnya itu cuman bekas-bekas apel. Jadi kayaknya berjam-jam sebelum dia mati, dia makan apel. Itu aja. Kasus ini pun menjadi kasus yang cukup meresahkan bagi warga karena bertahun-tahun kemudian itu tetap nggak ditemukan siapa pelakunya. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan oleh Zodiac Killer di sekitar tahun 1960-an. Gue juga ada ngebahas tentang Zodiac Killer, coba lihat di video gue yang kedua, masih ada di channel gue. Warga makin panik lah. Jadi kasus Nora Fuller ini belum selesai, muncul pula kan Zodiac Killer nih kan, nah makin panik lah warga. Akhirnya polisi mulai ngumpulin beberapa orang yang bisa dijadikan sebagai tersangka. Dari beberapa orang ini, diketahui cuma 2 yang diduga sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah Hugh Grant, atau Hugh Grant. Grant aja lah ya. Grant ini adalah seorang pengacara terkemuka di San Francisco, yang mana dia ini juga merupakan pengacara pribadinya dari Alice Fuller, ibunya Nora Fuller tadi. Nah, kenapa si Grant ini dijadikan tersangka? Karena ibunya Nora Fuller, si Alice Fuller ini, merasa kalau Grant ini punya rasa kasih sayang yang gak wajar ke Nora Fuller yang saat itu Nora Fuller masih kecil. Jadi kayak dia mikir, Grant nih kayak orang pedofil nih, suka sama anakku dia nih. Jangan-jangan dia nih yang udah ngebunuh anakku. Dia bilang gitu kan. Karena Grant pernah membelikan sebuah gaun mahal untuk Nora Fuller seharga $22,50.
tahun 1902 ke sekarang tuh nggak tahu berapa. Coba yang tahu boleh komen di bawah. Gua rada-rada bodoh kalau masalah kayak gitu. Dan Nora sendiri sempat pernah bilang ke ibunya kalau dia takut sama Grant. Cuman setelah diinterogasi full, benar-benar diinterogasi ini sama polisi, Grant ini akhirnya dibebaskan. Karena secara fisik, dari ciri-ciri yang disebutkan itu beda jauh sama Grant. Jadi Grant ini tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan ciri-ciri yang beredar. Dan Grant ini juga tidak mengetahui sama sekali tentang John Bennett ini. Akhirnya Grant dinyatakan tidak bersalah dan dia dilepaskan. Tersangka kedua adalah Charles B. Hadley. Kita panggilnya Hadley aja ya, panjang kali lah nama dia tuh. Nah, kenapa dia dijadikan tersangka? Karena Hadley yang saat itu kerja di perusahaan surat kabar The Examiner tiba-tiba menghilang. Nora menghilang pada tanggal 11 Januari 1902. Dan beritanya itu mulai booming pada tanggal 16 Januari 1902. Nah, pada tanggal 18 Januari 1902, temannya Hadley ini yang juga kerja di The Examiner itu lapor ke polisi kalau Hadley ini menghilang. Cuman emang diketahuin kalau Hadley ini emang sering hilang, dia tuh sering pergi, sering hilang gitu aja. Dan diketahui 14 tahun yang lalu, Hadley ini sempat hilang juga. Dia lari ke Meksiko untuk menghindari masalah keuangan. Dan pas lari, dia sempat beli kumis palsu untuk penyamaran dia di tahun 1859. Dan detektif Charles Cody akhirnya dapat nih alamat si Hadley ini nih. Dia tinggal di 647 Ellis Street dan Hadley ini tinggal sama seorang wanita yang bernama Ollie Blazier. Cuman pas disamperin kan karena Hadley hilang nih kan berarti jadi Ollie Blazier ini tinggal sendirian. Dan Ollie kalau tanda tangan Hadley itu sama kayak tanda tangan Hawkins. Oh, gue lupa. Ciri-ciri si Hawkins ini sama dengan ciri-ciri John Bennett. Pas dilihat tanda tangan si Hadley ini mirip kayak tanda tangannya si Hawkins. Ollie juga ngasih foto yang dimana foto itu ada tanda tangan Hadley-nya dan tanda tangan itu dicocokin sama tanda tangan Hawkins sama. Dan Ollie bersama detektif Cody ini juga menyocokkan tulisan tangan antara Hadley dan Hawkins yang mana tulisan mereka juga sama. Dan akhirnya Hadley pun secara resmi dituduh sebagai tersangka yang mana Hadley ini diduga adalah Hawkins yang mana Hawkins ini adalah John Bennett. Jadi Hadley menyamar sebagai Hawkins buat nyewa bangunan dan Hadley ini juga menyamar sebagai John Bennett, sang pemilik lowongan pekerjaan itu. Namun sayangnya tidak ditemukan di mana keberadaan Hadley ini. Cuman ditemukan bukti kalau Hadley ini sudah mati bunuh diri. Nah, cuman nggak dikasih tahu nih buktinya apa, ditemukan bukti tali dia misalnya dia gantung diri, apa ditemukan buktinya atau ditemukan jasad si Hadley ini. Karena kasus ini pun statusnya masih ngegantung. Karena kasus ini jatuhnya masih ngegantung, akhirnya polisi San Francisco memutuskan untuk menutup kasus ini dengan membakar seluruh berkas, bukti, dan laporan mengenai kematian Nora Fuller ini di tahun 1906 dan kecil kemungkinannya untuk dibuka kembali kasus ini. Itu tadi sekian video gue. Buat kalian yang kalau dapat lowongan pekerjaan, mohon lebih hati-hati lagi. Nggak ada salahnya untuk cek and recheck masalah lowongan pekerjaan, karena gue juga dulu pernah dapat lowongan pekerjaan dan setelah gue googling tentang PT yang menyediakan pekerjaan itu, ternyata muncul kalau PT itu adalah penipuan. Terima kasih buat yang mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya biar kalian tahu setiap kali gue ada upload video baru, karena gue akan upload video sekali setiap minggunya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian pusing-pusingan bareng di video ini dan channel ini, dan jangan lupa follow Instagram gue di Ferdian_Agusta. Dan buat kalian yang nggak mau pusing-pusingan, ada video gue di segmen yang lain yaitu On OK, itu tentang gue ya kayak makan-makan gitulah ya. Dan On OK bakal upload setiap sebulan sekali. See you next video. Ciao.